Oke, teman-teman sekalian, sekarang kita akan melakukan perjalanan dari Jambuar menuju ke Panjen. Oke, sekarang kita start dari Jambuar, Kecamatan Wonosari, menuju ke Panjen. Tadi itu perjalanan dari rumah Bapak Taji. Ini seorang bapak tua yang tadi dia pulang gereja, dia sering jalan kaki. Oleh karena itu tadi saya mengantar beliau. Ini kita masih berada di kantor desa Jambuar. Desa Jambuar. Cuaca pada siang hari ini lumayan cerah. Kita masih berada di desa Jambuar. Nah, kita akan melihat pemandangan indah karena sepanjang jalan ini dipenuhi dengan persawahan dan perkebunan warga masyarakat. Ini tampak seperti ini. Di sisi sebelah kiri dan di sisi sebelah kanan itu penuh dengan perkebunan warga masyarakat. Wah, ini persawahan dan perkebunan warga. Orang-orang masih berada di kebun, membersihkan kebunnya. Inilah seni dari semua pelayanan di desa. Nah, masih sangat jauh sehingga saya harus balapan sedikit lah. Ini karena bensinnya sudah mau habis juga, saya harus mencari pom bensinnya. Tapi rupanya di sini tidak ada pom bensin. Karena desa, sehingga ada apa namanya tuh, orang jual bensin literan. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting isi lah. Jaraknya masih sangat jauh. Aduh. Wah, kita baru keluar dari desa Jambuar dan masuk ke desa Peniwen. Jalannya seperti ini. Ya, inilah suasana desa. Maka dari tadi kita bisa melihat warga masyarakat baru pulang dari kebunnya masing-masing. Mereka membawa hasil kebun dan lain-lain sebagainya. Wah, keren juga kalau tinggal di desa. Ya, karena memang saya juga orang desa toh. Sekali lagi perjalanan kita tadi dari Jambuar menuju ke Kepanjen. Wah. Kita bisa melihat inilah suasana desa. Mantap. Seni pelayanan di desa adalah Anda bisa melihat pemandangan yang indah dan menjumpai
begitu banyak cerita yang dikisahkan dari sebuah kedalaman hati yang jujur dan bercerita apa adanya. Dan pengalaman-pengalaman itu sangat menyentuh hati dan perasaan kita karena dikisahkan dengan sangat indah, keluar dari sebuah kedalaman hati, dari sebuah kejujuran. Kisah-kisah seperti itu selalu memberikan inspirasi bagi kita yang mendengarnya. Nah, sekali lagi, waduh, jalannya rusak guys, harus pelan-pelan. Saya harus cepat sedikit ini. Ini kalau bensinnya habis di sini, weh, di tengah hutan ini, saya dorong motor lah. Waduh, harus cepat sedikit. Kita masih berada di Desa Peniwen. Masih jauh sekali. Nah, tempat ini adalah suasana desa dan menarik, suasana desa karena orang hidup rukun. Ya, menarik memang. Selain orang hidup rukun, kita bisa menikmati hawa sejuk, udaranya sejuk. Nah, kita harus melewati perkampungan-perkampungan. Selamat jalan. Ya, karena kita sudah keluar dari Desa Peniwen. Nah, inilah suasana jalan dari Cambuar menuju ke Kepanjen. Jalan rusak ya. Nah, lagi kita memasuki area persawahan warga masyarakat. Tampak seperti ini. Anda bisa menikmati suasana pedesaan dengan hijaunya perkebunan karena dihiasi oleh sawah dan pepohonan tebu warga masyarakat. Membuat matamu menjadi sejuk, hatimu menjadi tenang, dan suasana hatimu menjadi gembira karena bisa melihat keindahan alam. Nah, tampak seperti ini. Wah, ini kalau pada sore hari pasti lebih ramai lagi karena kita bisa melihat orang-orang pulang dari sawah. Ini kan karena siang orang masih kerja ini. Maaf dulu Pak, saya harus cepat sedikit karena ya saya takut kehabisan bensin guys. Nah, tampak seperti ini suasana jalan. Woi, inilah suasananya. Suasana desa sangat terasa. Satu yang paling penting ketika kita
datang dan hidup di tengah-tengah atau mengalami suasana pedesaan, itu adalah kita diajar untuk belajar tentang sebuah sikap sederhana. Karena orang-orang desa itu mereka tampil apa adanya, tampil sederhana, tetapi banyak sekali nilai-nilai kebaikan yang selalu keluar dari orang-orang yang hidup di desa. Misalnya nilai kerukunan, nilai kebersamaan, penghormatan kepada orang yang lebih tua, nilai-nilai etika itu harus selalu diajarkan oleh orang-orang tua kepada anak-anak, dan itu sering diajarkan di desa-desa. Apa yang mungkin kita dapatkan di sekolah, nilai-nilai itu didapatkan di berbagai aktivitas yang terjadi di pedesaan. Kita bisa belajar bagaimana menjadi orang pekerja keras dari orang-orang pedesaan. Pagi-pagi buta mereka sudah harus bangun dan bekerja keras di perkebunan. Ini ada warung santai Pondok Sawah. Ini di mana ini? Saya belum tahu. 50 meter. Ini kayaknya pusat kecamatan ini. Ada pertokoan, ada pasar. Oh iya, ini pusat kecamatan karena ada penunjuk jalan di sana yang mengarahkan kita ke sebuah tempat namanya kantor camat. Berarti di sini adalah pusat kecamatan Romengan. Sekali lagi, ini adalah Romengan, kecamatan Romengan. Sedikit ramai berbeda dengan yang tadi. Ya, memang sekali lagi dikatakan sangat menarik ketika kita hidup di alam pedesaan. Kita akan melihat banyak sekali pemandangan-pemandangan yang indah, yang masih sangat asli, masih sangat alami. Selain alam semesta, kita juga bisa melihat bagaimana keaslian yang ditampilkan oleh orang-orang di desa. Suasana guyup, suasana rukun, suasana damai, suasana ya keceriaan itu selalu ditampilkan oleh orang-orang yang ada di pedesaan. Dan itu keren sekali. Orang-orang yang hidup di pedesaan itu saling mengenal seorang terhadap yang lain. Hai, mobil ini kenapa dia ini? Mobil itu dia tidak tahu kalau orang penting satu lewat ini. Nice. Wah, jalannya bagus sekali. Wah, butas guys. Oh, kita sudah mau sampai lagi di jalan besar. Bapak ini sepeda. Kita masih berada di Romengan. Area persawahan lagi. Tadi itu sebenarnya saya mau minum apa itu? Degan hijau, tapi ya saya lupa bawa uang, jadi ya sudah, cukup lihat saja.
Tadi pagi itu terlalu cepat sehingga saya lupa bawa dompetnya. Padahal tadi malam sudah iming-iming nanti setelah sembahyang di jalan raya saya akan minum, di pinggiran jalan saya akan minum itu degan hijau. Ternyata batal karena saya tidak bawa duit. Sebenarnya ada duit di tas ini tapi duit kolektif, jadi tidak boleh. Bisa pinjam tapi tidak boleh juga. Tadi ya sudah. Bagian juga sekarang masa prapaskah, puasa pantang, jadi sudah. Biar hari ini saya puasa dan pantang saja dulu. Nice. Setelah ngomong tentang apa namanya tadi, tidak bisa makan atau minum ikan hijau, saya juga baru sadar kalau saya juga tidak akan bisa mengisi bahan bakar karena tidak punya uang, dompet ketinggalan. Yeay. Itu artinya saya harus balap sekarang. Semoga tidak kehabisan bensin di pinggiran jalan ini. Berani saja kehabisan bensin, itu pasti saya akan diketawain sama orang-orang sudah. Tuhan jauhkan kehabisan bensin. Tapi saya pasti bisa lah. Nah, tadi itu jalan fotonya. Wah, jalan rusak lagi. Ini kita berada di kantor desa Ngadirejo. Kita sudah berada di Ngadirejo. Mau kue. Ada yang jualan kue tadi. Aduh, mau kuenya sampai di jalan raya. Aduh, ada pom bensin di sini tapi apa boleh buat? Saya tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa berbuat banyak. Rp1.000 pun saya tidak bawa. Aduh. Yang wes. Jalan rusak Nah, jalan ini dia sedikit ramai karena jalur ini merupakan jalur ini juga tempat wisata. Ada 2 tempat wisata di jalur ini, yakni 3 malahan yang terkenal. Pertama adalah Gunung Kawi, lalu kemudian ada Lembah Indah, dan juga ada wisata air ya ala-ala Jepang-Jepang begitu, Jepang-Jepang Korea begitu. Namanya apa sudah itu, saya sudah lupa. Air terjun atau apa begitu. Saya sudah lupa namanya. Sudah berapa kali saya ke tempat itu, ya lumayan lah. Lagi-lagi semua tempat wisata di tempat ini masih sangat alami. Kita lewat bambu. Dan sekarang guys, saya punya bensin sudah mulai berkedip-kedip. Itu artinya harus cepat, dan itu artinya pula berdoa saja supaya tidak habis bensin di tengah jalan, biar tidak diketawain sama orang-orang. Nice.
alat bukti ini. Di depan sana kita sudah masuk ke jalan utama, jalur Kepanjen Blitar. Jalur Kepanjen Blitar ini. Bapak ini dia langsung ke kanan, kita lihat belakang lagi. Ini lajur utama Kepanjen Blitar. Ke kanan sana langsung menuju ke Blitar. Saya ke kiri menuju ke negara Kepanjen. Ada di Bagong. Bagong lagi lewat ini. Harus cepat sedikit karena sudah mau habis bensin guys. Waduh, sudah berkedip-kedip. Kalau memang habis di pinggir jalan ini maka sudah kita harus pasrah kepada yang maha kuasa sudah. Harus yakinlah pasti masih bisa ini sampai di Kepanjen baru habis ini. Di depan macet, apalagi di depan macet, tapi bensinnya cepat habis loh. Ini lewat lagi macet nih. Tidak tahu mana yang terjadi di sana guys, tapi rupa-rupanya ada kemacetan, ada lintas. Just information, ini adalah jalan utama menuju ke Kepanjen. Oh, macetnya lumayan panjang ya. Ya mungkin karena hari Minggu jadi banyak orang berrekreasi. Itu tidak seperti biasanya. Apakah ada sesuatu di depan sana kita tidak tahu. Macet ini. Macet. Ada bus Trans lewat ini. Trans ini milik Bagong ini. Istimewa ini. Seperti itu. Saya harus mencoba. Oh, jangan belum ada tuh. Oh, gitu. Oh, oke, di sebelah kiri ini. Laju sebelah kanan seperti kiri ini enggak karu-karuan ini. Jauh sekali macet ya. Buat teman-teman yang lewat jalan sini, sekarang lagi macet.
ada sesuatu di jalan sebelah kiri ini kayaknya, karena di jalan sebelah kanan ini Lancar Jaya. Mereka terlalu pelan lagi. Karena apa cara yang terjadi di depan saya tidak terjadi kemacetan lalu lintas separah ini. Embagor, terus embagor. Jalannya menjadi sempit guys. Ada perbaikan jalan. Ada perbaikan jalan maka terjadi kemacetan. Tapi sampai di Tangoy. Ini maksudnya jadi dua jalur malahan. Apa gerangan sampai maksudnya panjang sekali kayak begini sampai sudah panjang deh. Kita sudah berada di pom bensin Talang Agung ini. Macetnya sampai ke Panjen. Wes. Masih dua arah. Padat merayap. Maksudnya parah. Ya memang lagi padat lalu lintas. Saya akan ambil jalan lurus menuju ke Kepanjen, ambil ke sebelah kanan menuju ke Jalibar, arah Malang juga. Ini juga ke arah Malang, lurus apa namanya, Tegarong. Apakah dia baru latihan bawa kendaraan? Aduh, kita sudah hampir tiba di markas Pasuruan Kepanjen.
kita sudah tiba di Kepanjen, pusat Kabupaten Malang. Banyak adalah kota Kepanjen.